Tidak pernah ada di dalam firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang percaya diri, tapi diberkatilah orang yang percaya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya diri itu tidak menjamin apa-apa. Itu pengajaran dunia. Meskipun kalau kita percaya Tuhan tentunya kita tidak akan menjatuhkan diri sendiri. Karena kita menghargai apa yang Tuhan taruh atas hidup kita. Kita bersyukur untuk itu. Tidak ada orang yang percaya Tuhan itu akan menghina dirinya. Tapi bukan tentang self-confidence, you see. Bukan tentang percaya diri. Tentang God confidence. Tentang keyakinan kepada Tuhan. Saya ajar kita hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi dikutukilah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5-8 kita akan baca. Mari kita buka dulu ya. Yeremia 17 ayat 5 bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat orang yang mengandalkan Tuhan ditulis di sini beserta kutuknya. Lawan kata mengandalkan Tuhan adalah mengandalkan manusia, termasuk diri sendiri. Sekali lagi, bukan berarti kita jadi orang yang minderan, tidak percaya diri, gak berani pandang mata orang, bukan. Kita boleh percaya diri, tetapi sumbernya tetap Tuhan. Beginilah firman Tuhan ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, langsung dikasih kutuknya. Kalau kamu andalkan manusia, kamu andalkan debu dan tanah. Sekalipun dia bergelar, punya posisi pengaruh, kaya raya, itu cuman hanyalah dekorasi debu. Debu dan tanah mau didekor gimana pun juga tetap tanah dan debu. Karena itu Tuhan berkata, janganlah engkau bodoh hai umatku. Dirimu sendiri atau orang-orang sekelilingmu, mereka itu hanyalah uap yang lalu. Hukum jasmani itu ada, hukum rohani juga ada. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi tulis aja itu di dalam roh hatimu. Pastikan Anda tidak terjerumus ke situ. Pasti hanya ada kutuk di sana, hanya ada setan. Dan paling-paling maksimal hanya ada perbuatan manusia yang tidak seberapa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih kita itu kok mengandalkan manusia ya? Kok cenderungan orang itu selalu mengandalkan orang? Jarang-jarang orang itu cari Tuhan dulu, cari Tuhan kemudian. Tuhan gak pernah jadi terdahulu dan terkemudian. Tuhan juga tidak pernah menjadi jalan hidup orang itu. Kenapa lebih mudah untuk percaya manusia? Karena manusia kelihatan. Kalau kita hanya percaya pada apa yang kelihatan, kan rugi. Oksigen kan gak nampak mata. Padahal tanpa itu kita mati. Segala sesuatu yang gak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Justru apa yang gak kelihatan itu perhatikan. Kenapa gampang percaya orang? Karena orang itu nampak mata. Kita ini makhluk panca indera. Dan kita tahu bahwa kunci hidup kita gak terletak pada apa yang nampak di mata jasmani. Tetapi kunci keberhasilan kita sebagian besar itu terletak pada perkara-perkara yang rohani. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang berkata, I don't need God's help, aku gak butuh pertolongan Tuhan. Itu juga nampak, juga kelihatan sih manifestasinya dalam diri orang-orang yang tidak pernah membangun kerohanian. Yaitu mereka yang mencari Tuhan jikalau sudah tidak ada jalan. Tuhan dijadikan yang namanya gawat darurat. Tuhan dijadikan ICU. Tuhan dijadikan cadangan. Jangan cari Tuhan hanya waktu kita kepepet. Ketika kita terjepit, kita baru mengandalkan Tuhan. Itu bukan mengandalkan, itu namanya putus asa, tidak ada pilihan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, mengandalkan Tuhan dari depan.
sebelum kita itu dirudung masalah, sebelum kita dihimpit musuh, sebelum kita ditinggalkan tanpa pilihan, kita itu cari Tuhan tidak perlu terpaksa. Cari Tuhan itu sukarela. Mengandalkan Tuhan itu gaya hidup yang disengaja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam kategori itu, di dalam golongan itu juga orang-orang Kristen yang berdoa ketika dapat masalah. Dan kalau nggak ada masalah, dia cenderung lupa sama Tuhan. Makanya jangan cari Tuhan kalau sudah kepepet. Nanti pada waktu dibutuhkan, kita salah jalan. Waktu nanti kita sudah dirudung masalah, kita biasanya salah tumpuan. Kita itu harus mendekatkan diri pada Kristus setiap hari. Dan kalau kita bersama-sama juga seminggu sekali di gereja, ada aktivitas lain mungkin selain hari Minggu, yaitu dalam pelayanan, kita itu bisa bangun bersama, saat teduh bersama contohnya. Kita harus rajin memupuk kerohanian. Kita harus rajin cari Tuhan. Bangun otot-otot rohanimu. Biasakan dirimu mendekat pada Kristus, jadikan gaya hidup normalmu. Supaya nanti ketika peperangan rohani kita hadapi, ketika hidup kita membutuhkan pertolongan Allah, dengan sendirinya kita akan mengandalkan Tuhan. Bertumpu pada yang maha kuasa. Tapi orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ketika masuk persoalan, atau dalam pergumulan, atau bahkan ketika dia melihat tantangan di depan, gak harus tentang problema, bisa saja ada suatu sukses di hadapan, ada sebuah keberhasilan yang menjanjikan, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dasar manusia makhluk panca indera kok, kita ini adalah makhluk kedagingan. Pasti yang kita lihat, yang kita cium, yang kita raba, yang kita percaya. Yang gak kelihatan, tidak kita masukkan dalam perhitungan. Tuhan jadikan ICU-an, jadikan gawat darurat, emergency, seperti ER-nya, emergency room-nya. Nanti kalau kita kepepet baru cari Tuhan. Kalau waktu itu terjadi, kita sudah gak ngalami semua rencananya. Tuhan harus rescue, bawa kita keluar dari persoalan yang terjadi karena kita jauh dari Tuhan. Nanti kita harus selamatkan kita dari sesuatu yang sifatnya bukan Tuhan izinkan akibat kebodohan. Sayang kan, kita kehilangan momentum-momentum indah dalam hidup ini karena kita itu on dan off. Sama Tuhan itu seperti kadang iya, kadang kagak. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. This is the reason why, inilah alasan mengapa kita seringkali lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Tapi orang yang hatinya dekat sama Tuhan, tahu dengan sendirinya, dia harus bersandar kepada siapa. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan peringatkan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita dan koneksi kita hanya mengandalkan orang-orang yang berjanji-janji dan tidak sedikit yang memberikan harapan palsu kepadamu. Kalau kita melihat cuaca saja dan takut menabur, orang seperti itu akan menjadi semak bulus di padang belantara. Artinya, di mata Tuhan orang itu rawan. Semak bulus itu apa sih? Kalau Anda lihat di padang belantara itu kadang-kadang mudah terpercik api. Karena terik matahari langsung kena ke pasir, itu kalau kita nggak pakai sepatu, itu bisa terbakar kaki kita. Yang namanya semak bulus di padang belantara itu mudah sekali menyala. Si jago merah, jadi orang seperti itu ready to burn anytime. Rencana dia itu gampang terbakar dan gampang gagal. Sekalipun dia penuh siasat, orangnya strategic thinking, mungkin pikirannya strategis. Tapi kalau dia keluarkan Tuhan dari perencanaan, orang seperti itu di mata Tuhan sekalipun dia seolah-olah kebal apapun, ya seolah-olah seperti orang itu nggak mungkin jatuh, nggak bisa kalah. Sebenarnya di mata Tuhan dia nggak lebih timbangannya daripada semak bulus yang ringan. Anda lihat semak bulus yang kadang-kadang diterbangkan angin, itu mudah sekali menyala, kena terik sebentar aja gosong tuh.
Apapun yang kau bangun, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah kau membangunnya. Dengan kata lain, itu gampang terbakar. Kelihatan indah dekorasi interior desainnya. Tapi banjir sedikit datang, banjir badang, belum lagi yang tsunami. Rumahmu roboh karena didirikan di atas dasar pasir. Bagi Tuhan, apapun yang kau bangun, rawan. Rawan gempa, di sini maksudnya rawan api. Bentar aja bisa menangkap, bentar aja mudah terpercik, mudah menyala dan membakar semua. Apa yang kau bangun bisa runtuh sehari kalau tidak ada Kristus di dalamnya. Titanic contohnya. Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan. God cannot sink this vessel. Bukan begitu yang buat berkata. Ternyata sekali tabrak berapa jam kemudian sudah berada di dasar lautan. Hal itu dalam sejarah dan saya waktu tahu cerita ini saya pun merasakan belas kasihan. Namun sebuah ilustrasi dan sebuah peringatan bahwa kita semua jangan membangun sesuatu tanpa mengandalkan Kristus di dalamnya. Sebab Anda, apapun yang kau bangun, semak bulus itu di mata Kristus rawan bakar.